Satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jam Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel bin Muhammad Al-Idrus. Ya, Mar. Kebetulan saya dari Solo. Ya, Masya Allah. Habibana. La, ad kursi. Ya, Habibana. هذا حبيبنا هذا علماء besar هذا علماء besar هذا من Solo هذا Habib Novel astagfirullah هذا tawaduknya ini kita hari ini belajar ilmu tasawuf kita hanya ilmu teori prakteknya Habib Novel seorang alim duduk di belakang ayo kita masih belajar ilmu teori ilmu tasawuf dengan Ibn Athaillah Sakandari akan tapi ada seorang alim besar beliau seorang Habib Duriyah Nabi duduk di belakang ayo kalah semuanya kita ini fadhal Habibana astagfirullah ya Habib Masya Allah Orang Masya Allah, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah. Wallah, saya datang ini mau nanya sebetulnya. Astagfirullah, la abadan. Astagfirullah. Masya Allah, Iya, astagfirullah. pertanyaannya sederhana. La ilaha illallah, la habib, Masya Allah. Saya panggilnya Ustadz karena beliau Ustadz saya di pondok. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi saya masuk pondok Astagfirullah. tahun 94 akhir, 95 awal saya diizinkan untuk lulus sama Habib Hasan Baharun almarhum. Kemudian beliau masih punya hutang sama saya. Malam ini sebetulnya saya mau nagih hutang. Jadi tahun 95 awal itu pernah janji sama saya, Habib kalau ke Blitar mampir nanti saya kasih telur puyuh. Ada kartu maksudnya? Nah, Masya Allah. Ya, telur puyuh. Cuman di Blitar, lah ini saya nagihnya ke Cirebon ini. Subhanallah. Saya mau nanya tadi kalau ada suami yang dalam benaknya menggauli wanita lain dalam benaknya, ternyata itu istrinya sendiri, termasuk zina atau tidak, Ustaz? Terima kasih. Masya Allah. Ada Habibuna. Ada luar biasa, Masya Allah. Hari ini kita nikmat kabir. Kedatangan beliau dikasih ilmu yang luar biasa. Sebuah buah contoh tawaduknya beliau, Masya Allah. Kita malu. Harus dijawab pada ini. Masya Allah. Astagfirullah. Ahlan assalamualaikum habibana. Kaifalukum Masya Allah. La ilallah. Kita tidak ngelihat lirin. Kita nolehnya agak susah, Habib. Makanya kita tidak noleh ke sini. Masya Allah. Beliau adalah Habib Novel Al-Idrus. Sering dengar ya? Beliau di YouTube, ulama beliau di Solo. Kalau datang Solo, beliau adalah ulama mudanya. Alhamdulillah datang ke tempat kita semakin berkah tempat ini. Masya Allah. Berpeganglah dengan ulama-ulama seperti beliau ini. Habaib seperti beliau ini mengajarkan kelembutan, mengajarkan dakwah, Masya Allah di mana-mana. Jazakumullah, terima kasih Habibana. Ini mau dijawab nak Habibana? La ilaha illallah. Antum alamu, antum tahu sebetulnya. Ada malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, tanya mal Islam, dijawab oleh Nabi Muhammad, sodakta kau benar. Sebetulnya beliau tahu, hanya pengen ngasih tahu sama yang lainnya karena kebetulan mimbar kami, makanya pura-pura tanya. Sebenarnya tahu beliau jawabannya. Tahu saya tahu saya. Kayak malaikat Jibril tanya itu. Baik, jadi tidak dihukumi zina, tidak kena had. Tidak dihukumi zina, tidak kena had secara zahir. Akan tapi dalam niatnya dia adalah niat berzina di hadapan Allah berdosa, tinggal bertobat antara dia dengan Allah, tidak perlu kena had. Tinggal istighfar yang banyak, selesai. Seperti orang berzina beneran, dia kalau tidak ketahuan orang, tidak dihad, tinggal nangis kepada Allah, tidak perlu bercerita kepada siapapun. Maka di hadapan manusia dia ada had, karena dia yang digauli siapa? Istrinya. Tapi di hadapan Allah dia sudah mau melanggar Allah, kurang ajar kepada Allah. Maka kekurang ajaran inilah ditutup dengan istighfar. Habib Novel lebih tahu, Masya Allah. Insyaallah. Masya Allah, itu pura-pura, tidak apa-apa. Masya Allah. Jazakumullah. Masya Allah. Sami'na habibana Allah. Astagfirullah. Jazakumullah. Masya Allah. Fadal, fadal. Ada mau tanya beliau? Ada. Jangan tanya beliau ya. Tanya beliau. Masya Allah. Satu pertanyaan dari ibu. Masya Allah. Wallah ma sufna. La ana ma iltaqatna. Cariin bolak dia kelihatan maksudnya cari hadir. Sallallahu alaihi. Masya Allah, jazakumullah. Masya Allah. Alhamdulillah. Wallah farhanin bikum. Alhamdulillah. Masya Allah, jazakumullah. Tahun 95. Hah? Zaman tawil. Nah, masya Allah. Masya Allah. Wasil aulad. Hah? Banat sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, untuk ke Buya. Ada Habib. Ya, dua-duanya. Waduh. Buya, saya bekerja di salah satu rumah sakit
di mana ada salah satu tugas saya pada saat ibu dan bayinya melahirkan, ada sesi foto ibu dan bayi, yang mana nanti fotonya itu akan dipajang di mading rumah sakit dan dikirim ke pusat. Bagaimana sikap saya apabila ada pasien yang akan saya foto dan pasiennya itu tidak mau menggunakan jilbab? Sebelumnya saya sudah meminta pasien tersebut untuk menggunakan jilbab, dan pasiennya non muslim yang tidak menggunakan jilbab. Apakah saya harus menolak atau bagaimana? Karena nantinya kan foto itu akan dipajang dan dilihat oleh orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan fikih tanyakan sama yang lebih afqah. Kalau urusan ilmu orang gila, tanyakan sama saya. Jadi karena urusannya urusan fikih, ya biar yang ahli yang menjawab. Karena setiap orang ada bidang keahliannya sendiri. Tapi kalau urusan ilmu bab mumet-mumet, ya caranya resep jadi orang gila sukses gimana gitu, boleh nanya sama saya. Makanya biar Buya yang menjawab. Betul. Allah, tawaduknya beliau itu, masya Allah. Bismillah, subhanallah. Jadi itu akan memindah foto yang membuka aurat ke tempat lain, itu adalah program dosa. Anda tidak boleh ikut-ikut. Selagi Anda bisa menghindar, Anda wajib menghindar. Pertama, kalau Anda bisa menghentikan, Anda wajib menghentikan. Kalau tidak bisa dua-duanya, kalau tidak bisa menghentikan, paling tidak Anda menghindar. Kalau Anda tidak bisa menghentikan itu, Anda menghindar, jangan mau. Tapi kalau Anda menghindar juga nggak mau, Anda masuk wilayah dosa. Kalau sudah Anda menghentikan nggak bisa, menghindar juga nggak bisa, Anda tinggalkan tempat itu. Anda menghindar, ingkar. Karena akan menukil gambar yang membuka aurat, akan diekspos ke tempat lain. Apakah itu orang muslim atau non muslim? Sama, sebab kita tuh melihat auratnya orang non muslim juga haram. Bukan berarti mentang-mentang foto telanjangnya orang non muslim boleh disebar, nggak boleh, sama. Jadi seperti itu. Jadi Anda akan menukil gambar yang membuka aurat ke tempat lain, maka ini program yang tidak baik, maka Anda harus bisa menghentikan. Minimal kalau tidak menghentikan, Anda ingkar dari diri, Anda menghindar dari diri Anda sendiri, setelah itu terbebas dari dosa insyaallah. Hakata Habib insyaallah. Amin. La ilaha illallah. Barakallahu insyaallah. Jazakumullah. Allah rahani masyaallah. Nikmat Eid kama shalallahu. Jazakumullah. Kayaknya harus mendengar dari beliau ini. Mendengar dari beliau insyaallah. Beri waktu nanti. Baik, Kak Fadli, karena masih ada waktu, kembali kami membacakan beberapa pertanyaan di sosial media. Yang datangnya dari Kamaludin dari Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ibu dan ayah saya tinggal berdua saja di rumah. Setiap kali saya mengunjungi mereka, terutama ibu saya, beliau selalu mengeluh tentang ayah saya. Tak jarang ibu selalu menceritakan keburukan ayah dari sudut pandangnya. Saya hanya bisa diam. Pikir saya ibu hanya lelah. Tapi saya ingat, apakah ini termasuk ghibah? Saya hanya diam mendengarkan. Ya, ini pertanyaan yang susah dijawab dari sudut pandang fikih. Saya akan jawab dari sudut pandang saya sepanjang yang saya tahu. Sebaik-baik menggunjing adalah menggunjing ibu dan ayahmu sendiri. Jadi menggunjing yang terbaik, ngerasani yang terbaik, itu menggunjing ayah dan ibumu sendiri, kata ulama. Kenapa? Karena kalau nanti ternyata kamu menggunjing orang tuamu, maka dosa-dosa orang tuamu kamu ambil, kebaikanmu diberikan pada orang tuamu. Tapi jangan nawa itu, ya udah kalau begitu saya menggunjing orang tua saya. Artinya seburuk-buruknya menggunjing itu kan buruk ya. Tapi kalau menggunjing orang tua bagaimana? Menggunjing orang tua. Banyak kan anak yang menggunjing orang tua. Bapak saya begini, ibu saya begini. Itu enggak baik, Tapi itu menggunjing yang terbaik. Kenapa? Karena hasilnya kebaikanmu akan diberikan kepada orang tuamu, dosa orang tuamu akan diberikan kepadamu. Walaupun buruk masih tetap baik, tapi jangan menggunjing. Pertanyaannya kalau kebalikannya sekarang ibunya ngomongkan kejelekan bapaknya, ya
Ini namanya curhat. Ibunya curhat kesepian. Ya, ngeluh. Berarti anaknya ini posisinya jadi dokter nih. Dokter itu mendengar keluhan boleh. Tapi ya, anak hendaknya memberikan solusi sama ibunya dengan membela ayahnya. Caranya bagaimana? Caranya jangan menjawab. Kalau menjawab nanti ibunya marah, durhaka. Caranya ngomong kepada orang yang didengar oleh ibunya. Orang yang didengar oleh ibunya. Tolong kasih tahu ibu saya. Itu nanti masalahnya selesai. Atau kalau mau dipakai cara yang umum, gak usah dengarkan ibunya. Ya, gak usah dengarkan ibunya. Kalau memang gunjingannya itu saja. Bapakmu itu memang galak, bapakmu itu pelit, bapakmu ini nggak nyelesaikan masalah. Maka kalau ibunya menggunjing seperti itu, ngomongkan kejelekan bapaknya, maka langsung dialihkan. Ya, langsung dialihkan. Cara mengalihkan anak lebih paham. Ya, misalnya, Bu mau bakso, ibu mau apa gitu ya, ditawari, dialihkan. Pembicaraan selesai. Yang ketiga, kalau mau agak sadis sama ibunya, ya mau agak sadis sama ibunya, amalkan yang diajarkan Habib Abdullah Haddad rahimahullah untuk orang yang menggunjing orang lain. Ya, menggunjing orang lain. Tinggalkan orang tersebut dengan cara halus. Cara halus bagaimana? Dengan mengatakan, mohon maaf, saya lagi ada keperluan. Permisi, saya tinggal sebentar, pergi. Mohon maaf, saya lagi ada keperluan. Permisi, pergi. Nanti lama-lama ibunya paham, anak saya nggak mau denger kalau bapaknya diomongkan. Lama-lama paham. Kalau ada orang nanya, keperluanmu apa? Ya, keperluanmu apa? Jawab Habibullah adalah, keperluanku adalah meninggalkan dirinya. Ya, keperluanku adalah meninggalkan dirinya. Ini bisa kita pakai kalau di majelis duduk-duduk ada orang gunjing orang lain. Kita ikut mendengarkan dosa. Ya, harus menyingkir. Nah, caranya menyingkir bagaimana? Kalau memang takut kehilangan teman, ya takut kehilangan teman. Cara menyingkirnya, maaf saya mau ke belakang dulu, maaf saya ada perlu. Katakan dalam hati biar tidak berdusta, keperluan saya adalah meninggalkan dirinya. Nah, ini ada 3 opsi. Ini anaknya termasuk dokter atau bukan? Kalau bukan dokter, ya jangan mendengarkan keluhan. Karena kalau dokter jiwa itu ya, itu pasiennya kan ngeluhkan semua. Ini begini, dia begini, itu gunjing orang semua itu ya, gunjing orang semua. Kalau dokter jiwanya ngomong, maaf dilarang menggunjing, nggak kebuka itu penyakit pasien. Jadi harus dikeluarkan semua. Nah, anak yang dalam posisi ini jarang. Dalam posisi ini jarang. Kalau anak itu tempat curhat, ya biarkan ibunya curhat. Tapi ketika ngomongkan orang tua, ngomongkan ayah, kasih tahu, Bu jangan begitu. Itu juga bapak saya. Udah tahu Bu, memang wataknya begitu, susah dirubah. Ya dikasih jawaban yang halus kalau bisa.